Akhirnya. Baik, sebelumnya mari kita membaca basmalah. Akhirnya ia menemukan sebuah ajri kecil yang telah Bismillahirrahmanirrahim. ditepati satu keluarga ular. Baik, Ajri meminta oke. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke nomor 21. Seperti biasa, setiap PM saya memberitahu bahwa kita harus membaca apanya dulu? membaca jawabannya dulu. Membaca jawabannya dulu. Sebelum jawaban, ada lagi. Pertanyaan. Pertanyaannya, ya, very good. Yuk, kita masuk ke konflik yang terjadi. Kita lihat teksnya ya, pertanyaannya ya. Konflik itu apa sih? Di buku yang lalu udah kita bahas nih konflik. Permasalahan, mulainya terjadi sebuah masalah. Nah, konflik yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, kita kan nggak tahu ceritanya. Jadi pilihannya kita lihat. Oh, saya belum. Sebentar ya, saya baca. D atau A? Dah, selesai udah baca, selesai. Nah, sekarang kita bermainnya seperti ini nih. Nah, saya nggak akan bahas dulu, tapi saya mau kalian menjawab dulu. Oke, sekarang siapa? Kamil. Oke, kita lihat ya. Kamil D. Saya tuliskan di sini K. Saya D. Saya udah hilang. D. Afifa D. D. Afifa D. Saya tuliskan A. Farel jawabannya apa? D. D juga. Baik, berarti jawabannya D semua nih ya. Kita cek. Tokoh landak menyadari tubuhnya dapat melukai keluarga ular. Menyadari ini konflik atau solusi? Konflik itu mulainya sebuah permasalahan. Di situ itu mulai salah atau penyelesaian masalah? Menyadari bahwa dia ini melukai. Yo, jawabannya. Saya bilang yang D salah. Nah, coba cari pilihan yang lain. Karena di sini menyadarinya tuh di sini kayak, oh iya saya salah, itu seperti resolusi atau penyelesaian masalah. A, siapa yang A? Siapa yang A? Aku dari tadi A terus. Kamil A. Lah itu di bawah ada nama kamu, Kamil. Afifa tetap gimana, mau berubah? A juga. Farel? Karena salah. Dari tadi saya bilang. Ada Aziza. Hello Aziza. Welcome. Kok Aziza di sini? Emang Aziza di sini ya? Nggak jelas. Aziza nggak di sini, Aziza. Ada nyasar. Nyasar. Baik, kita lihat yang A. Setiap tokoh landak bergerak, duri-duri pada tubuhnya melukai anak ular. Benar atau tidak? Ini masalah bukan? Ya, masalahnya adalah saat bergerak. Jadi permasalahannya dimulai saat dia bergerak. Nah, hasil dari pergerakannya itu melukai anak ular. Ya, jawabannya benar. Benar sekali, benar. Bukan, saya udah bilang. Wak. Nih. Saya tuliskan di bawah sini nih. Ya. Di mana ya enaknya ya? Oke, Afifa. Ada Afifa, lalu ada Kamil, lalu ada Farel. Nah, nanti poin-poin kalian ada di situ tuh. Tapi karena tadi kalian menjawabnya salah, jadi tidak mendapat poin ya. Jangan poin-poinan lah. Enggak, cuma. Kita kan D abis itu A. Ya kan yang awalnya salah. Poinnya di sini supaya biar kita bersemangat aja. Enggak ada persaingan ya. Enggak boleh ada persaingan. Gue bener semua. Gue salah satu. Enggak boleh gitu ya. Misal kemarin kayak gitu. B. 22. Tema dari cerita tersebut. Tema cerita itu tentang apa sih? Bebek apa dodol? D, aku D. Kamil D. Afifa. Kamil B. Bebek itu bebek apa dodol?
Afifah apa? Dodol. Afifah. Dodol. Farel. Pahit. Farel apa jawabannya? B. B, berarti Farel di sini. Baik, saya bahas ya. Tema dari cerita tersebut. Oke, sekarang kita review lagi ceritanya. Ada seekor landak yang sedang mencari rumah. Iya, Dek. Sedang mencari rumah, lalu udah dikunci jawabannya, maaf sekali. Saat mencari rumah, lalu ada keluarga ular yang menerimanya. Silakan tinggal di tempat saya. Akhirnya si landak tinggal dong. Nah, begitu tinggal di tempatnya, ternyata secara tidak sengaja mereka melukai anak-anaknya. Nah, begitu anak-anaknya terluka, si ular bilang dong, mohon maaf, saya menerima kamu di sini, tapi kamu melukai anak-anak saya. Jadi mohon meninggalkan tempat ini ya. Lalu si landak nggak marah, dia langsung mengakui kesalahannya dan peduli ya. Dia peduli dengan anak-anaknya. Jadi jawabannya adalah D. Nah, Viva dapat 1. Good. Nah. Lanjut. Next ya. 23. Nih. Kejadian selanjutnya berdasarkan konflik. Tadi kan konfliknya setelah nusuk anaknya, lalu dia diminta pergi. Saya C. C. Siapa tuh? Kamil. Afifah C, benar. Aku C. Ih, Kamil C. parah kamu. Farel C. C semua dong. Kamil juga C. Oke, kejadian selanjutnya berdasarkan konflik. Kita lihat ya. Tokoh ular dan landak tinggal di gua dengan rukun. Benar nggak? Akhirnya mereka tinggal dengan rukun? Enggak, karena landaknya kan pergi. Jadi dia tidak tinggal bersama. Yang B, ular mengizinkan tetap tinggal di gua tersebut. Enggak, si ular minta landak pergi dengan baik-baik loh, enggak ngusir ya. Jadi yang B salah. Yang C, tokoh landak meninggalkan gua dengan ikhlas tanpa marah. Bener nggak? Dia nggak marah. Iya, Dok. Benar. Siapa itu nambah-nambahin poin Kamil? Nah, jadi jawabannya adalah C. Ya, benar sekali. Cuma nggak jelas. Ya, poin Afifah 2, Kamil 1, Farel 1. Jadi tutupin dong. Weh, parah bener yuk, nih kamu. kita lanjut lagi ya. Loh, kok saya nulis di sini? Ditutupin lagi. Iya dong. Nah, sekarang 24. Kok ditutupin semua sih? Kecil lu ya orang weh. Ya, 24. Biarin nanti saya hapus kok, gampang. 24, yuk kita lihat. Nilai moral. Nah, nilai moral apa sih nilai moral? Nilai seni, nggak tahu. Nilai seni. Maksudnya boleh ada nanti dimarahin. pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut apa sih? Yuk, silakan dipilih. Kamil apa Kamil? A. Farel A. Saya A. Farel A. Afifah A. Aku B. Kamil B. Oke, yuk kita lihat ya. Kok A? Aku B. Farel B. Oke. Iya, tadi kan aku bilang. Iya, B. Suara kalian mirip sih. Saya A. Farel. Afifah A ya. Mentang-mentang namanya Afifah ya. Nah, kita lihat. Nilai moral yang dapat diambil. A. Membalas kejahatan orang dengan perilaku baik. Di situ ada sebuah kejahatan nggak sih di cerita itu? Enggak lah. Nggak ada ya. Walaupun si landak itu menusuk anaknya, tapi kan itu tidak sengaja. Itu perbuatan tidak sengaja, bukan jahat ya. Kalau yang B, membalas kebaikan, jangan ditutupin dong. Membalas kebaikan orang yang pernah menolong kita. Bener nggak? Di situ habis kita membalas kebaikan. Enggak. Oke. Kita simpan dulu jawabannya. Yang C,
Rela mengorbankan keluarga. Ada kata mengorbankan keluarga nggak di cerita? Enggak. Ada. Enggak. Nggak ada ya. Revenge. Kalau yang D, menawarkan kebaikan kepada orang lain yang baru dikenal. D. Cocok nggak? Cocok nggak? Sebelumnya si keluarga Iya, ular sama landak kan nggak kenal, tapi ditolong juga tuh tetap. Nah itu, jadi D, jawabannya yaudah, D. adalah D, D. ambil D. Nggak ada jawaban yang benar ya. Yeay. Yeay, gak ada yang benar. Yeay, gak ada yang nambah Nggak ada yang poinnya. benar. Ya, lanjut. Hapus dulu. 25. Sikap teladan dari tokoh landak. Kami. Sikap teladan dari tokoh landak dalam kutipan cerita tersebut. Sikap teladan. Teladan itu yang patut kita ikuti ya. Teladan. Tidak pendendam dan tulus. Oke, Kamil B. Afifah. Aku B. Farel. Saya B. Oh, tiga-tiganya B. Kita lihat tulus dan suka menolong. Ada kata-kata di situ si landak menolong siapa sih di cerita? Nggak ada. Nggak ada. Dia malah yang Menolong ditolong. anaknya. Dia malah Dia ditolong. menolong anaknya. Menolong anaknya. Enggak, dia Melukai. Dia melukai anak si ular. Walaupun tidak sengaja. Tidak pendendam. Dia habis diusir. Dia marah nggak? Enggak lah. Enggak. Nggak. Tulus dong. Dia menerima apa yang telah terjadi. Oke. Jadi jawabannya adalah B. Ya, dapat poin semua. Tiga saya. Nah, 3-2-2. Oke, bagus. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. 26. Cermati kalimat berikut. Hey. Anggi sangat cekatan ketika sedang rambut konsumennya dengan gunting. Nah, biasanya kalau bahasa memotong rambut itu yang cocok yang mana ya? Yuk, jawabannya. Kamil Memotong. Bukan. Yo, yang mana nih? D. Tunggu. Jangan dikunci dulu. Pak. Ya, saya Jangan tunggu. dikunci dulu. A atau B. A dan B. Lo masa dua? Kenapa nggak membelah? Masa membelah dengan gunting? Kepalanya dibelah gitu ya. Belah. Jadi yang mana? Kamil apa pilihannya? Aku B. D. Saya B. Aku D. Farel B. Iya benar, Farel B. Perempuan kan dipotong bukan dipangkas. Farel B. Iya B. Afifah A. Saya B. Afifah B. Oke. Farel kok B jadinya A ya? Saya bingung. Oke, baik. Ada Kamil, Farel, dan A. Oke, kita lihat ya. Anggi sangat cekatan ketika sedang memotong rambut. Nah, untuk bahasa rambut atau bulu, biasanya kita menggunakan A. Ya, rambut itu memangkas. Pak, tapi kan Anggi perempuan masa dipangkas? Nggak ada hubungannya kalau antara perempuan dan laki-laki itu dibotakin. Nah, itu baru antara perempuan dan laki-laki beda. Kalau rambut mau panjang mau pendek mau dicukur sedikit-sedikit itu namanya pangkas. Pak, tadi aku jawab A dan B, berarti aku A juga. Gak gitu dong, kan udah dikunci. Ditutup lagi. Nah, baik. Jadi yang mendapatkan poin adalah si Kamil ya. Wow. Nah, Farel ketinggalan nih, Farel. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, ada cerita nih. Palingan. Seperti biasa, kita baca soalnya dulu ya. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut.
Ungkapan yang tepat. Hey, C palingan mungkin. D. kita lihat dulu ceritanya ya. Dapat memiliki hobi menulis cerita sejak kecil. Keterampilannya dalam menulis cerita selalu ia asah. Sesuatu yang ia alami dituangkan ke dalam cerita. Kenapa? Buah pena itu apa? Buah pena. Sebentar saya baca ceritanya dulu, biar saya bisa tahu. Sahabat jauh. Setiap pena, orang sahabat jauh. perlombaan. Sahabat pena itu ya sahabat, tapi kita surat menyurat. Tapi kalau zaman sekarang mah WhatsApp-WhatsAppan. Iya benar, buah pena. Iya, buah pena. C. Buah pena apa tuh? Artinya apa sih buah Para pena? mah ngikutin. Tadi kan aku bilang itu kan sahabat pena, buah pena. Buah pena itu adalah Pena rel buka buah rel. hasil tulisan seseorang, itu buah pena. Jadi kayak puisi atau lalu ada apa sih bahasa Indonesianya? Jadi buah pena kurang tepat ya. Coba kita lihat hingga saat ini sudah banyak. Oh iya benar. Pak, saya jawab Banyak. D. Kita lihat. Oke, Afifah apa Afifah? Afifah Tadi D. saya D. Afifah D. Itu kreasi gambar gitu. Iya. Lalu apa lagi? Siapa? D. Farel. Buah tangan. Farel, Kamil D ya. Farel apa Farel? Farel. Buat tangan. Aku C. D. Bentar jahat. Nggak bisa D. Oh, Kamil C. Di sini yang Iya, kelihatan dari tadi udah C. enggak, di sini yang lagi kelihatan ngomong D itu Kamil yang nyala. Saya D. Farel apa? Saya D. Iya, Saya Afif. D. Ini Afifah D bener Saya D. dong. Saya D. Farel apa Saya D, Farel? saya Suaranya mana? Oke, saya. Ayo rel. Farel C, direct message. Aku C. Farel C. Baik, kita lihat ya. Buah bibir itu apa sih? Buah bibir ini adalah bahasa gampangnya adalah gosip yang sering diomongi orang-orang, itu buah bibir. Kalau buah hati adalah anak. Anak dari sebuah pasangan itu namanya buah hati. Kalau buah pena adalah hasil karya seseorang, entah itu gambar atau lukisan, pokoknya hasil karya yang menggunakan pena atau lukisan alat tulis. Itu karya seseorang. Sedangkan buah tangan adalah oleh-oleh. Oleh-oleh kalau habis dari Bogor, dari Bandung, itu membawa buah tangan, namanya itu oleh-oleh. Jadi jawabannya adalah Kamil dan Farel. Wah, Afifah ketinggalan nih jadinya. Iya. Farel dan ayo Afifah. Afifah bisa ngejar nih. Fighting. Afifah dan Farel, ayo kalahkan Kamil. Enggak. Kenapa nggak mau? Begitu. Baik, 28. Jawab yang salah. Nomor 24 jawabannya apa? Aku lupa X. 24 D. 23. 23 F kan jadinya C. Ya, oke. Dah. Baik, kita masuk ke 28. Kita baca soalnya dulu ya. Peribahasa yang tepat. Untuk melengkapi ilustrasi tersebut adalah Tunggu sabar. Nah, ilustrasinya aja kita belum tahu kan? Kita baca dulu yuk. Peribahasanya seperti apa sih? Ilustrasinya seperti apa sih? Kamu nggak tahu ini apaan? Oh iya, sebentar. Saya mau meninggalkan komputer dulu sebentar ya. Silakan dipelajari. Oke. Kaki naik, kepala turun apaan? Iya, artinya apaan? Apa artinya? Kaki naik, kepala turun. Apa? Berarti kaki naik, kakinya naik, kepalanya di bawah. Oke, nggak tahu aku.
Kaki naik, kepala turun. Enggak. Oh, buat limit. Ya. Lol. Apa nih? Ini nggak bisa ke bawah. Nggak bisa ke bawah sih. Bentar, aku ambil headset dulu. Kalah limau oleh benalu. Apaan ini? Kalah limau oleh benalu. Aku dulu headset ini aja. Cari di Google ya. Kaki naik, kepala turun. Hah? Kepala 3. Sangat sibuk. Oke. Terus apa lagi? Kalah limau. Kalau limau oleh benalu. Oleh benalu. Headset aku rusak. Orang lama dikalahkan oleh orang baru. Bukan. Langkah buah pepaya. Hello. Gimana jawabannya? Sudah ketemu? Dek. Belum. Dek. Cari di Google, Kamil. Iya, iyalah. Google. Pak, Dek-nya itu apa? Pak, artiin, Pak. Oke, sebentar ya. A itu sibuk. B itu orang lama dikalahkan oleh orang baru. C itu impossible. D itu Impossible. nggak tahu apa. Kamu Google ya. Oke, kita lihat yang A ya. Kaki naik, kepala turun. Kaki naik, kepala turun itu maksudnya adalah orangnya kerja terus kegiatannya nggak ada santainya. Pokoknya kan istilahnya kalau istirahat itu kepala ditidurkan di kasur atau di bantal. Nah ininya keterangannya adalah kaki naik, kepala turun. Jadi kayak dia kerja gila-gilaan. Sampai kakinya di atas, kepalanya di bawah, pokoknya kerjanya gila-gilaan. Itu yang A. Kalau yang B, kalah limau oleh benalu. Ini artinya orang yang lama. Orang yang lama maksudnya dalam suatu pekerjaan, misalkan dalam satu pekerjaan orang yang lama ini tersingkirkan oleh orang yang baru datang, gitu misalnya. Iya. Kalau yang C, itu yang langkas buah pepaya maksudnya tidak, ya tadi impossible ya, tidak mungkin terjadi. Pokoknya sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Iya bener, Dek. Dari tadi aku Dek. Dek. Mencabik baju di dada artinya kalau mencabik baju kan kesannya merusak kan, mencabik baju, tapi di dada itu di dada kamu sendiri. Jadi kesannya kayak merusak diri sendiri gitu, menceritakan keburukan diri sendiri. Dirobek bajunya. Jadi kira-kira yang mana jawabannya? Saya Dek. Dua. Kayaknya 2 deh. Oke, kita lihat ceritanya dulu ya. Saya belum baca nih ceritanya. Aku udah. Ih. Saya juga belum sih. Dek, iya bener. Dek. Oke, jadi di sini ada sebuah sekolah yang nilainya harus bagus kalau mau masuk. Bora mau masuk ke situ, mau, tapi tidak ada usahanya. Kira-kira mungkin nggak dia masuk ke sekolah itu? Enggak. Enggak. Jadi jawabannya yang impossible yang mana? Yang C. C ya, itu. Kenapa kan yang D kan dia kan nggak mau belajar. Nah itu bukan, tapi kan tidak mau belajar itu bukan sebuah aib. Aib itu kan sesuatu yang memalukan, tapi dia menyebar-nyebar rasa keburukannya itu sendiri, kesannya itu seperti itu. Jadi kayak istilahnya setiap hari kamu bilang, gue malas banget, gue nggak mau sekolah, gue malas.
Itu istilahnya kalau menjelek-jelekan diri sendiri. Atau aduh muka gue jelek banget sih, ada jerawat sedikit. Atau Kayak gini nih mukanya. mukanya siapa itu? Ya, Gak tahu. Maksudnya gini, terus gini. gitu. Babi. Ngelek banget sih ini. Nah, C ya, berarti langkas buah pepaya. Langkas itu kan sebuah tanaman. Tapi kalau buahnya pepaya mungkin nggak? Tidak mungkin. Jadi itu Ini impossible. gambar apa, C. Mil? Jadi nggak ada yang benar ya jawabannya ya. Iya. Oh iya, zoomnya 5 menit lagi. Nanti masuk lagi ya. Enggak. Nggak bisa dihapus. Kambing. Ini. Oke, sekarang yuk kita lihat. Oke, Saya sini. hapus dulu. Wedus. Nah, nih kita lihat. Jangan coret-coret mulu dong. Itu kok gambarnya kayak 3D gitu ya? Mister, saya mau hapus. Ya, itu udah saya hapus. Nah, sekarang di sini kita masuk ke nomor 29, kita diminta untuk mengurutkannya dengan benar. Sedangkan kalau kita lihat soalnya, urutan kalimat yang tepat agar menjadi teks prosedur. Gak tahu aku. Nah, caranya seperti biasa, kita lihat paling depannya dulu. Semua diawali dengan 2, lalu diikuti antara 1 atau 4. Nah, sekarang kita baca nomor 2 ya. Sebelum menggunakan kompor listrik, energi sudah cukup. Oke. Ya. Kamil A. Iya. Afifa apa? Jangan ikutin. Bentar. Ya, Bentar. oke. Sebentar. Walaupun Farel nanti- apa? Nah, Gak belum boleh dibaca. ngikutin. Ya, itu dibaca dulu. Setelah 2, 1 atau 4 ya. Tunggu. Itu saat. Alah. Jawabannya 213465. 2, 1, 3, 4, 6, 5. Berarti Afifa A. Farel apa? Jangan ngikutin. Farel apa Farel? Tapi aku gak ngikutin. Aku deh. D. Yakin nih, saya kunci nih. Ya. Oke. Wah, bisa-bisa Farel doang nih yang menang. Yang dapat poin. Saya J. Hah? Impossible. Afifa ganti. Saya J. Kok J? Mana ada J? Saya J. Oke, berarti pilihannya antara A sama D, 21 atau 24 ya. Sekarang kita lihat. Gitulah. Jepang tuh ya. 2. Sebelum menggunakan kompor listrik, energi yang dibutuhkan cukup. Oke, diawali dari itu. Lalu, begitu kita punya kompor listrik, nomor 1 dinyalakan atau langsung memasak. Satu lah. Satu dulu dong, memasak dulu ya. Dinyalakan dulu. Nyalakan dulu. Jadi Farel udah salah tuh. Nah, lalu setelah nyalakan, tadi kan pilihannya ada Terulah. 213 atau 214. Sekarang setelah 1 yang benar 3 atau 4 ya. Kita lihat. Setelah kompor menyala, segera letakkan peralatan masak pada cooktop. Lalu ketika memasak. Nah, sebelum memasak berarti harus ada alatnya dulu dong. Jadi kita memasukkan peralatan masak dulu. Jadi Iya. 2, 1, dan 3. Jawabannya adalah A. Ya, yang mendapatkan poin adalah Kamil dan Afifa. Ipi. Farel makin ketinggalan aja nih. Saya di kelas biasa dipanggil Ipi. Ipi. Kok Ipi? Tahu dari kecil Panggil adanya Api. Mungkin karena nggak bisa ngomong V kali ya. Api Pak. Api. Ipi. Baik, sekarang kita lanjut ya. 30. Nah, seperti biasa kita baca soalnya. Urutan kalimat. Diawali dari 2.
Mister, D. Tahu dari mana, D. D? Siapa Kamil, D? Afifah? Kupaslah buah-buahan, terus Mm-mm. dimasukin ke dalam kulkas. Terus yang 4 sambil menunggu buah ini nenek. Terus yang kelima setelah itu keluarin. Terus yang 3 Mayones. ya campurkan mayones. Terus yang Selanjutnya 1 parutan keju. selanjutnya taburin. Siapa tahu kejunya yang dimasukin ke kulkas. Ya, Farel apa? D juga. Dede. Afifah, Saya ayo. B. Afifah B. Apa Baik. sih saya salah? Nggak boleh menyerah begitu dong. Salah boleh, tapi tidak boleh menyesal. Yang B, kupaslah buah-buahan. Yang B maksudnya dari nomor 2 ya. Kupas buah-buahan dengan potong dadu, lalu masukkan ke kulkas. Lalu kita lihat apakah 3 atau 4. Kalau 3, campurkan mayones, yogurt, kental manis, dan air perasan jeruk nipis. Aduk saus sampai merata. Mungkin kalau yang 4 kita lihat. Sambil menunggu buah dingin, di kulkas buatlah saus salad. Nah, jadi kata sambungnya yang lebih tepat adalah 4. Jadi yang 3